Halo, selamat datang kembali di video saya berikutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat keputusan dalam program, sehingga program yang kalian buat dapat membuat keputusan tergantung dari kondisi yang terpenuhi. Kondisi yang terpenuhi berbeda, maka akan menghasilkan program atau jalannya program yang berbeda pula. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka program kamu harus dapat membandingkan nilai dan mengevaluasi ekspresi-ekspresi logika. Karena ketika membuat keputusan, program harus dapat berpikir, menentukan keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang terpenuhi. Lalu bagaimana membuat keputusan berdasarkan hasil ekspresi perbandingan nilai tersebut. Berikut adalah konsep umum yang akan kalian pelajari di video ini. Yang pertama, kalian perlu tahu mengenai teknik dalam menyelesaikan persoalan mendasar, seperti bagaimana program membuat keputusan jika sebuah kondisi terpenuhi atau kondisi yang banyak harus dipenuhi untuk menjalankan program. Atau jika ada beberapa alternatif aksi yang dapat dipilih tergantung dari kondisinya. Lalu bagaimana membuild atau membuat ekspresi logika untuk mengevaluasi kondisi tertentu. Kemudian kalian akan belajar flow of control dengan menggunakan statement branching atau percabangan dalam pemrograman. Ya, kita membuat keputusan hampir setiap saat dalam hidup kita. Misalnya, keputusan untuk membeli mobil atau tidak. Nah, setiap keputusan pada umumnya membawa kamu untuk melakukan aksi yang berbeda tergantung keputusan yang kamu buat. Misalnya, untuk contoh kecil, kamu berpikir, jika sebuah mobil harganya kurang dari $2.000, maka saya akan membeli mobil tersebut. Misalnya kamu melihat sebuah mobil lalu kamu berpikir seperti itu. Kamu mulai berhitung. Jadi jika harganya di bawah $2.000, maka kamu akan melakukan aksi beli. Tetapi jika harganya di atas atau sama dengan $2.000, tentu aksi yang dilakukan akan berbeda, yaitu kamu tidak jadi membeli. Nah, program seperti ini dapat membuat atau melakukan aksi berbeda tergantung dari kondisi yang dipenuhi. Ya. Nah, untuk melakukan hal itu, maka ada beberapa operator logika yang kamu perlu ketahui dalam Scratch. Operatornya mirip seperti di aritmatika matematika ya. Lebih besar, kamu gunakan operator tanda seperti ini, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Ya. Contohnya, pada kasus ini kamu bisa gunakan sebuah variabel, misalnya price. Lalu kamu bandingkan price-nya, apakah lebih besar dari 2.000, ya? Atau price-nya lebih kecil dari 2.000, atau price-nya sama dengan 2.000. Nah, tergantung dari kondisi yang dipenuhi, maka kamu akan mengambil aksi yang berbeda tergantung kondisi ini. Misalnya di sini kita punya 3 buah kondisi. Inilah cara menyatakan operator perbandingan dalam Scratch. Ya. Nah, bahkan sebelah kanannya kamu bisa membandingkan variabel. Ya, variabel dengan variabel. Kalau dalam contoh ini, kamu membandingkan variabel dengan sebuah nilai yang di-hardcode atau ditulis dalam program. Ya, kelak kamu bisa menggunakan perbandingan antar variabel, misalnya price atau di sininya threshold. Ya, apakah price-nya lebih besar dari threshold, sehingga nanti kamu tinggal mengganti threshold-nya dengan sebuah nilai, misalnya 2.000 pada contoh ini. Nah, hal lain yang penting adalah representasi dari bloknya. Ingat, dari video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan, menyinggung sedikit bahwa jika bloknya berbentuk
seperti ini, heksagon ya, maka return value-nya atau kembalian dari blok ini adalah berupa nilai boolean. Nilai boolean adalah nilai true atau false. Jadi jika return value-nya price-nya di atas 2000, maka akan mengembalikan true, atau jika di bawah maka ekspresi pertama akan mereturn false. Itulah arti blok yang berbentuk heksagon seperti ini dalam Scratch. Nah, kita bisa berdasarkan hal tersebut, ini ada beberapa contoh bagaimana hasil ekspresi yang nilai kebenarannya true atau false tadi bisa kita assign ke variabel ya dalam Scratch. Misalnya, jika kamu menulis blok seperti ini, set lalu nama variabel, misalnya pada contoh ini z, to x lebih kecil y, maka artinya kamu evaluasi dulu ekspresi yang paling kanan ya. Apakah x lebih kecil dari y? Misalnya x-nya berisi 5, y-nya berisi 10. Maka nilai kembalian dari ekspresi yang berwarna hijau itu adalah true. Kemudian yang dilakukan oleh program adalah mengassign true ke variabel z. Ya, karena 5 memang benar lebih kecil dari 10. Contoh lain, jika kamu ingin membandingkan apakah 5 lebih besar 10, false, maka z yang terjadi dalam program secara internal adalah mengassign z dengan nilai false. Jika x-nya 5, y-nya 10, maka secara internal yang dilakukan adalah membandingkan nilai 5 dan 10 itu. Karena false, maka z akan bernilai false. Begitu pula kamu bisa melakukan atau mengarrange sebuah ekspresi yang merupakan susunan dari beberapa operator. Ya, jadi tidak hanya membandingkan dua buah variabel seperti ini, tapi bisa juga berupa susunan dari ekspresi aritmatik. Misalnya di sebelah kanan tanda lebih besar, ini x-nya kita kalikan dengan 2. Ya. Artinya itu, apakah 10 lebih besar daripada 2 kali 5? Karena sama, maka mereturn false. Lalu nilai false ini diassign menjadi nilai baru z. Ya. Begitu pula untuk contoh berikutnya. X sama dengan 5. Ya, karena x-nya bernilai 5, karena sama-sama 5, maka true. Untuk operator perbandingan dalam Scratch, untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama dengan, digunakan satu buah sama dengan seperti ini. Jadi kamu bisa gunakan blok yang berwarna hijau, yaitu relational block, ya, yang isinya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan seperti ini. Ya. Lalu kamu bisa membandingkan dua buah nilai sebelah kiri dan sebelah kanan. Agak berbeda dengan bahasa pemrograman, mungkin kalian sebagian sudah ada yang pernah belajar bahwa dalam Java contohnya, untuk comparable operator, untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama dengan, maka digunakan double sama dengan. Tapi dalam Scratch hanya ada satu sama dengan. Gunakan saja blok relasional yang bentuknya heksagon berwarna hijau. Ya. Artinya ini membandingkan dua nilai. Lalu bisa pula seperti ini. Misalnya yang contoh paling bawah itu, yang dilakukan oleh compiler Scratch adalah mengevaluasi dulu masing-masing sisi ya dari ekspresi ini. Jadi ini akan dievaluasi dulu, x-nya 5 ditambah 6, 11, baru dibandingkan dengan 10. Karena 10 lebih kecil dari 11, maka true. True kemudian diassign menjadi nilai baru dari z. Ya. Itu contoh bagaimana cara kamu menulis relational block dalam Scratch. Nah, berikutnya selain variabel, kita bisa juga menggunakan atau membandingkan letters atau huruf. Ya, bagaimana cara membandingkannya? Kamu lihat beberapa contoh blok di bawah, di sini, di slide ini. Jika kamu bandingkan kapital A dengan kapital A, maka return value-nya akan true. Nah, Scratch itu tidak case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil akan dia abaikan.
Sehingga kalau kamu membandingkan A besar dengan huruf A kecil, hasilnya akan true, sama-sama true. Ya. Bagaimana dengan dua huruf yang berbeda? Misalnya huruf A dengan huruf B. Nah, Scratch akan membandingkannya seperti aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamus, dictionary. A itu secara alfabetis lebih awal dibandingkan B. Sehingga ekspresi A lebih kecil B itu akan mereturn true. Karena secara alfabetis A lebih dulu daripada B. Maka A lebih kecil dari B akan mereturn true. Begitu pula kalau B lebih kecil dari C, dia akan mereturn true. Jadi 4 blok pertama ini semuanya akan mereturn nilai true. Ya. Berbeda dengan C lebih besar D. Karena C seharusnya lebih kecil dari D, maka ekspresi ini akan mereturn nilai false. Itu cara membandingkan huruf single karakter ya dalam Scratch. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat sebuah program yang merupakan perbandingan jawaban user dengan secret code yang kita generate otomatis dalam program misalnya. Maka kira-kira cara kita berpikir adalah seperti ini. Jika jawaban user itu sama dengan secret code yang di-generate otomatis oleh program, maka katakan benar. Tapi jika secret code answer-nya lebih besar, artinya tidak sama dengan secret code, maka katakan untuk memberi clue before answer-nya, jawaban dari user ya. Jadi sedikit memberi clue. Begitu pula jika answer-nya itu ternyata lebih kecil daripada secret code-nya, maka berikan clue after answer ya, sehingga perlahan-lahan jawaban user mendekati ke secret code yang diharapkan oleh program. Itu game yang akan kita buat ya. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika yang ingin dibandingkan adalah string atau untayan karakter? Nah, sama seperti contoh tadi, misalnya kita ingin mengurutkan kata dalam kamus. Maka kalau kamu perhatikan kata dalam kamus, itu sebetulnya yang terjadi adalah membandingkan karakter per karakter, mulai dari karakter pertama sampai karakter terakhir. Kita lihat ya contohnya. Misalnya ada dua buah string itu untayan karakter, yang disimpan di dua variabel X dan Y. Di contoh pertama, yang paling kiri, ini kedua string isinya sama hello. Maka ketika ekspresi X sama dengan Y dievaluasi, dia akan mereturn true, karena keduanya sama persis. Bagaimana jika dua string tersebut isinya berbeda, tetapi isinya sama, tetapi berbeda huruf besar, huruf kecil. Yang satu semua kapital, yang satu semua huruf kecil. Maka tetap akan mereturn true. Ingat bahwa dalam Scratch tidak bersifat case sensitive. Artinya huruf besar atau huruf kecil diabaikan, dianggap sama. Maka contoh kedua juga akan mereturn true. Contoh ketiga ini diberi spasi. Ya. Maka di awal stringnya diberi spasi. Maka hasilnya ketika dievaluasi itu akan mereturn false. Begitu pula kalau urutan abjadnya berbeda. Misalnya string pertama isinya ABC, string kedua isinya ABD. Ya. Pertama yang dilakukan oleh Scratch adalah membandingkan karakter per karakter dari mulai karakter pertama. Karena sama-sama A, maka true, ya. Masih benar. Lalu karakter kedua B masih sama, karakter ketiga mulai berbeda, yaitu C dan D. Ya, C lebih dulu dibanding D, maka X lebih kecil daripada Y, itu benar. Ya, maka hasil evaluasi ekspresi ini akan mereturn true. Jadi seperti menyusun kata dalam kamus.